Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kelas pemrograman web server 2 ya. Ini kelas TIS 182. Nah, kita bertemu lagi pada pertemuan yang sebentar ini saya cek dulu. Sebetulnya masuk ke pertemuan ke-6, tapi kita baru ketemu yang ketiga kali ini, gitu ya. Di sini nanti kita akan membahas tentang alur percabangan di sini. Jadi banyak sekali yang nanti akan kita bahas di sini, sekaligus ini sebagai bahan untuk ujian tengah semester ya, karena 2 minggu lagi nanti kita akan sudah masuk ujian mid di sini. Kebetulan untuk kelas Anda agak ketinggalan ya, nanti kita sesuaikan saja untuk materinya. Nah, untuk malam ini bahan yang akan kita bicarakan tadi include untuk bahan UTS nanti, gitu ya. Nah, sebelum saya membahas tentang materi pada malam hari ini, mungkin saya akan mereview sedikit mengenai materi minggu sebelumnya, di mana kita kemarin itu membahas tentang fungsi variabel di dalam ASP. Nah, di sini akan saya ingatkan kembali bahwa variabel itu merupakan media untuk menyimpan di dalam komputer yang bersifat sementara ya. Jadi di sini sifatnya itu disebut sementara karena ketika dijalankan saja programnya, maka variabel itu akan bekerja, di mana dia dapat menyimpan data. Untuk tipe data sendiri kemarin juga sudah pernah saya jelaskan bahwa di dalam ASP itu ada tipe data varian, di mana tipe data varian ini menampung all type ya, tipe semua data, mulai dari yang tipenya teks, kemudian tipenya number, kemudian tipenya tanggal atau boolean, itu semuanya tergabung di situ, di tipe varian. Nah, kemudian setelah kita mengenal variabel ini, ada juga jenis variabel lain yang sering dipergunakan dalam pemrograman yang disebut dengan variabel array ya. Nah, di situ pernah juga saya singgung mengenai penggunaan variabel dalam latihan, cuma nanti saya kalau ada waktu kita akan coba praktekkan ya. Saya akan praktekkan nanti, semoga waktunya cukup di sini. Jadi untuk malam hari ini saya akan membahas ke subinti mengenai alur percabangan. Supaya lebih jelas, ini saya masukkan dulu ke PPT-nya. Kelihatan belum ya, Mas Giga? PPT-nya Bu Maya? Sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, jadi untuk malam hari ini kita akan membahas tentang kontrol alur program, khususnya percabangan. Sebetulnya untuk alur program itu ada dua, alur percabangan dan alur perulangan. Ya, kenapa kok bercabang, kenapa kok berulang? Dan nanti kita akan bahas di salah satu materi ini. Untuk malam ini kita membahasnya khusus yang percabangan terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat dari fungsinya, di mana untuk alur percabangan biasanya dipergunakan untuk mengontrol jalannya sebuah program dengan cara menguji, ya, dengan cara menguji kondisi tertentu untuk mendapatkan pernyataan yang benar. Jadi kalau dilihat dari fungsinya ini, jika saya bikin kesimpulan ya, itu adalah digunakan untuk menguji suatu kondisi sampai bernilai benar. Selama kondisi itu bernilai benar, maka dia akan dikerjakan. Jika tidak, maka akan mengerjakan yang false ya di situ. Nah, di sini terdapat dua macam alur percabangan yang dipergunakan.
Yang pertama yaitu if, then, else. Kemudian yang kedua adalah select case. Nah, apakah perbedaan dari dua jenis percabangan ini? Kita akan lihat di keterangan dari fungsi tersebut. Yang pertama untuk if, then, else. Biasanya dipergunakan untuk menguji dua buah kondisi atau lebih di dalam sebuah program. Jika kondisi pertama bernilai benar, maka pernyataan pertama akan dijalankan. Begitu juga sebaliknya. Ini untuk fungsi dari if, then, else. Nah, kemudian kalau disimpulkan di sini, biasanya kalau yang diujikan itu hanya dua kondisi terbatas ya, kita akan sering menggunakan fungsi ini. If, then, else, fungsi yang paling sederhana. Nah, berikutnya untuk sintak penulisannya itu seperti ini. Namanya sintak tidak boleh diubah-ubah. Kita ikuti saja sesuai aturan, meskipun kadang-kadang kalau dilihat dari program yang satu ke program yang lain dengan bahasa pemrograman yang berbeda mungkin tidak begitu banyak berubah ya, tapi tentunya ada persyaratan di masing-masing program tersebut yang harus kita ikuti. Nah, di sini penulisannya adalah if kondisi 1, then pernyataan 1, else pernyataan 2 ditutup oleh end if. Perlu saya tekankan sekali lagi di sini bahwa fungsi if di dalam pemrograman ASP ini kalau dimasukkan ke HTML itu dia masuk dalam kondisi tag berpasangan. Kalau ada if harus ada penutupnya end if. Nah, kalau Anda menggunakan editor yang support dengan HTML atau pemrograman web, biasanya fungsi tag berpasangan ini sudah otomatis, biasanya langsung ada. Tetapi berbeda ketika kita menggunakan editor program yang tidak support dengan pemrograman web ataupun HTML. Contohnya misalkan Notepad, karena Notepad itu dia support untuk teks, makanya di sini dia tidak support untuk program. Tetapi bisa dipergunakan ya untuk membuat program dengan cara disimpan dengan titik ASP. Nah, ini yang kita lihat ya dari sintak penulisan ini. Nah, berikutnya kita masuk pada fungsi select case. Untuk select case ini dipergunakan untuk membuat pilihan dari banyak pilihan. Jadi kalau saya simpulkan, jika pilihan yang Anda sediakan itu cukup banyak, maka saat itulah Anda menggunakan fungsi select case. Ya. Nah, kemudian untuk sintak penulisannya sendiri cukup mudah, seperti yang kita lihat pada slide yang ke-6 di sini. Jadi, di sini ada select case ekspresi, diikuti case nilai ekspresi 1, pernyataan 1, case nilai ekspresi 2, pernyataan 2, case nilai ekspresi 3, pernyataan 3, dan seterusnya. Misalkan itu kok sampai case nilai ekspresi 10, ya nanti pernyataan 10. Jadi di sini itu sampai dan seterusnya. Tidak ditentukan harus maksimal sampai angka 5 atau angka 6 atau angka 3. Ini intinya banyak, nilainya bisa banyak. Kemudian ditutup oleh perintah and select ya. Jadi ini adalah sintak penulisan dari select case. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari alur program sederhana ya, dari sebuah program yang tanpa percabangan itu seperti ini contohnya. Misalkan kita ingin mencetak sebuah kalimat selamat pagi, selamat datang, sampai jumpa. Ini kalau tidak ada percabangannya ya ditulisnya apa adanya, ditulis semua. Nah, mungkin kita ingin memberikan semacam case
atau pilihan pada masing-masing ucapan ini. Jadi kalau misalkan itu di antara jam sekian ya, katakanlah jam 6 pagi sampai jam 10 itu disebut selamat pagi. Nah, kemudian ada juga kalau misalkan nanti jam 10 sampai jam 12 atau jam 3 sore kita sebut selamat datang. Nah, nanti mungkin jam 3 sampai jam 5 sore kita printkan di sini atau kita cetak sampai jumpa. Nah, ini contoh-contoh case sebuah alur sederhana seperti itu. Mohon maaf yang audionya masih kedengaran supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Mungkin bisa di-off-kan dulu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk berikutnya, nah ini misalkan dari contoh yang tanpa percabangan tadi itu gambarnya seperti ini. Nggak ada percabangan yang dilakukan. Nah, berikutnya setelah kita lihat di sini, ternyata nah ini ada percabangan yang dibuat di pilihan setelah print selamat datang. Di sini ada kondisi pengujian. Apakah mau keluar? Jika ya, maka yang dicetak sampai jumpa. Ya, jika tidak, maka yang dicetak tidak jadi. Ya, jadi di sini ada sebuah percabangan. Ini contoh yang sederhana. Kalau hanya dua pilihan seperti ini, Anda bisa menggunakan fungsi if. Jadi tidak perlu menggunakan select case. Berarti select case tidak bisa digunakan untuk dua kondisi, Bu? Bisa. Cuman penggunaannya lebih optimal jika untuk pilihan yang sifatnya banyak. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ini ada sebuah contoh ya, ada sebuah contoh program tentang alur percabangan. Nah, kita lihat di sini mulai dari option explicit tag persen ini, kemudian masuk ke title, di mana title ini nanti akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing. Nah, kemudian kita masuk ke tag persen, mulai mendeklarasikan variabel. Nah, di sini dimasukkan ada variabel yang namanya TGL. Ya, dim TGL. Bu, misal saya ganti namanya dim date, boleh enggak? Boleh. Kalau saya sih jangan ya, karena di sini untuk date itu kan nama perintah. Ya, jadi bahasa Inggris juga dan dipahami oleh sistem. Date itu tanggal. Jadi kalau menggunakan bahasa-bahasa atau perintah dalam bahasa Inggris yang mirip dengan perintah ini tidak boleh. Makanya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mungkin yang TGL ini dibikin panjang, TANGGAL malah boleh lagi. Ya, ini contohnya. Nah, sekarang di sini dim TGL, kita deklarasikan variabel tanggal. Berikutnya variabel tanggal itu kita isi. Ya, kita isi TGL sama dengan date kurung buka kurung tutup. Perintah date kurung buka kurung tutup ini adalah perintah untuk mengambil tanggal dari sistem. Ya, jadi tanggal berapapun ya tergantung dari program ini dijalankan kapan. Seperti itu. Misalkan sekarang tanggal 28 ya. Misalkan tanggal 28. Nah, kalau misalkan tanggal 28 nanti kita tinggal memilih case-nya yang ada di sini. Case-nya itu dia kondisinya apa di situ. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Jadi di sini setelah kita deklarasikan variabel TGL, langkah berikutnya adalah TGL itu diisi dengan perintah date kurung buka kurung tutup. Nah, kemudian ada perintah respond.write tanggal hari ini titik 2. Berarti nanti tulisan ini akan muncul di browser Anda masing-masing. Nah, kemudian setelah titik 2 ini ada perintah dan TGL. Perintah ini akan mengambil isi dari variabel TGL. Padahal variabel TGL tadi isinya adalah date kurung buka kurung tutup. Berarti isinya adalah tanggal hari ini yang diambilkan dari sistem ya. Nah, berikutnya setelah
tanggal hari ini tercetak, kemudian titik 2, setelah titik 2 tercetak tanggal yang diambilkan otomatis dari sistem, ternyata ada perintah select case. Nah, select case di sini kalau kita lihat ada 3 case ya yang diberikan di sini. Select case D dalam kurung TGL, dia berarti merujuk lagi kepada variabel TGL tadi. Untuk case yang pertama, case 1 sampai dengan angka 10. Nah, di sini dicetak ada tulisan respon.write sekarang awal bulan. Ya, sekarang awal bulan. Jadi antara tanggal 1, tanggal 10 kalau tercetaknya dari sistem itu, maka nanti akan tercetak tulisan sekarang awal bulan. Nah, berikutnya untuk case yang kedua yaitu 11 sampai 20 itu nanti kalau misalkan tanggalnya mengambil dari antara tanggal-tanggal ini, maka yang tercetak adalah sekarang pertengahan bulan. Nah, berikutnya untuk case 21 sampai dengan 31, itu nanti yang tercetak adalah sekarang akhir bulan. Ya, jadi ini adalah pilihan case-nya. Nah, kemudian setelah masuk ke pilihan case yang ada di sini, berikutnya diuji lagi menggunakan fungsi if. Nah, saya termasuk suka dengan program contoh ini karena ini memadukan antara fungsi percabangan yang kita bahas malam ini, yaitu if dan select case. Jadi if-nya ditaruh di bawah nih, di mana yang diuji itu TGL-nya harus sama dengan 28. Kalau tanggal yang diambil dari sistem sama dengan 28, maka yang tercetak nanti adalah hari ini gajian. Seperti itu. Jika tidak, maka yang tercetak adalah belum gajian. Nah, ini adalah contoh dari program alur percabangan yang sederhana. Jadi intinya Anda nanti diminta untuk mencetak ini tanggal hari ini, begitu keluar di browser titik 2 nanti akan keluar tanggal otomatis, tanggalnya berapa. Nah, kalau misalkan sekarang tanggal 28 misalkan ya berarti nanti case-nya di sini akan melihat ke yang 28 ternyata masuknya adalah sekarang akhir bulan. Jadi nanti tampilannya yang muncul setelah di bawahnya tanggal hari ini adalah sekarang akhir bulan. Ya, kemudian di bawahnya tulisan sekarang akhir bulan itu nanti muncul tulisan lagi, tinggal diuji. Apakah 28 sama dengan 28? Ya, if kan jika kondisi bernilai true akan dikerjakan. Nah, maka dia akan tercetak hari ini gajian. Seperti itu. Karena kebetulan tanggal ini tanggal 28. Seperti itu ya. Nah, dari contoh ini kebetulan karena kemarin saya bukanya itu pas tanggal 5 ya, pas tanggal 5 di sini karena format di tempat saya ini MMDDYY, nanti kan tinggal tergantung sistemnya ya. Di tempat Anda menggunakan MMDDYY atau yang DDMMYY di sini. Nah, ini saya tanggal 5, ini masuknya nanti muncul tanggal hari ini titik 2. Nah, ini langsung muncul otomatis. Jadi tanggal ini tidak kita inputkan ya. Ini munculnya otomatis diambil dari jam sistem karena perintah dari date kurung buka kurung tutup dan date dan TGL ini. Munculnya dari situ. Nah, kemudian sekarang awal bulan ini muncul karena angka berapa tadi yang saya masukkan tadi, tanggal di sini tanggal 5 ya. Tanggal 5 nanti masuk kategorinya itu di case yang pertama. Masuk di kategori case pertama, dia sekarang awal bulan keluarnya. Nah, terus diuji lagi di sini di if-nya. If-nya ini apakah 5 sama dengan 28? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka dia akan mengerjakan yang di bawah. Ya, karena untuk if itu hanya kondisinya 2. Kalau tidak true yaitu false. Seperti itu. Nah, maka tulisannya belum gajian. Nih, ini hasilnya. Ini adalah contoh dari alur percabangan. Coba sampai di sini jelas belum?
Untuk saya belum lihat ini. Mas Wawan bagaimana? Jelas Bu, jelas. Oke, bisa mendengar suara Bu Maya ya? Jelas Bu. Sekali Bu. Oke, terima kasih. Jelas. Baik, untuk selanjutnya ini kita lihat dulu. Ini adalah contoh tadi ya. Oke, untuk Mas Wawan bisa melihat ini yang dibuka Bu Maya worksheet? Bisa Bu. Bisa ya? Bisa Bu, Nah, bisa. di sini ini saya mencoba untuk membuka worksheet. Worksheet ini nanti dipergunakan bagi Anda untuk latihan ya. Ini khusus tentang alur percabangan. Jadi, nah ini tadi seperti yang saya jelaskan, nanti bisa dicoba. Tadi kan sudah dijelaskan di PPT ya. Jadi sekali lagi kita menggunakan perintah date kurung buka kurung tutup untuk mengambil tanggal dari sistem secara otomatis dan diambilnya dengan perintah dan TGL. TGL ini adalah nama variabel. Karena dia nama variabel boleh diubah asal jangan nama perintah. Gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk worksheet sendiri saya akan coba mempraktekkan untuk latihannya. Mas Wawan bisa melihat saya membuka Windows Explorer ini? Bisa Bu, sangat jelas Bu. Oke, baik. Berarti bisa saya lanjutkan ya. Nah, ini mungkin saya akan menampilkan dulu, mungkin kalau yang kemarin-kemarin dari Anda itu masih ada yang bingung, bagaimana sih Bu cara menjalankannya? Ini kita coba dulu, jadi nanti silahkan Anda buka kembali, kalau yang di Siakat nggak bisa, silahkan masuk ke Classroom. Di Classroom sudah saya kopikan semua bahan yang pernah saya berikan sebelumnya, termasuk web server yang akan kita pergunakan, meskipun dalam bentuk zip seperti ini, WinRAR ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti silahkan diekstrak. Ya, silahkan diekstrak. Kemudian kalau sudah nanti jalankan yang model aplikasi, diklik 2 kali seperti ini. Nah, pastikan bahwa web server Anda itu dalam kondisi on port 80 seperti ini. Ya, karena apa? Jika posisinya tertulis web server file, tulisannya valid, berarti itu tidak bisa dipergunakan. Nah, terus bagaimana Bu? Itu harus kita betulkan dulu. Cara untuk membetulkannya silakan Anda klik start, kemudian masuk ke kontrol panel. Kelihatan Mas Wawan ini Bu Maya buka kontrol panel ya? Jelas Bu. Oke, Ya, ya. kelihatan. Oke, nah di sini kontrol panel, kemudian pilih administratif tool. Silahkan pilih service. Ditunggu sebentar. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Silahkan dari servis yang ada di komputer Anda masing-masing, itu Anda cek apakah ada web server lain yang aktif. Kalau mungkin tidak paham, ya saya sebutkan seperti Apache, WAM, SAM, ya. Karena itu web server yang dipergunakan khusus untuk pemrograman web server PHP. Oh, berarti web server itu tidak bisa dipakai untuk semua program, Bu. Ya dilihat ya, masing-masing program itu punya web servernya sendiri-sendiri. Kalau untuk ASP sendiri, dari awal kemunculannya itu dia pertama menggunakan personal web server atau yang disebut dengan PWS. Ini muncul di Office 9X ya. Nah, kemudian setelah muncul yang Windows 2000 dan lain-lain, itu dipergunakan web server yang namanya IIS. Nah,
IIS ini sudah terinstal di sini. Ya, sudah terinstal di sini. Nah, berikutnya berkembang lagi dengan adanya Windows yang seperti kita pergunakan sekarang. Di sini ada Windows 7, ada Windows 10 dan lain-lain. Itu untuk web servernya mulai berkembang web server yang sifatnya portable. Dari ukuran lebih kecil, tidak banyak juga kalau diinstal. Nah, contohnya adalah baby web yang kita pergunakan nanti. Nah, di dalam satu sistem operasi di komputer Anda masing-masing, itu tidak bisa ada dua web server yang berjalan bersamaan. Ya, sehingga harus di-stop salah satu. Nah, bisa saja terjadi kemungkinan karena Anda mendapatkan pemrograman web yang lain, dalam tanda petik web server ya, karena pemrograman web server itu kan ada ASP, ada PHP. Nah, mungkin ada juga Anda menggunakan PHP atau mungkin pemrograman VBScript mungkin sudah mulai pakai NetBeans dan lain-lain, dan itu menggunakan web server juga misalkan. Nah, itu Anda harus on stop dulu, di off-kan dulu salah satu. Seperti itu. Nah, di sini tinggal dicari kalau itu apa C kan huruf A. Kita lihat di sini ada enggak? Kalau enggak ada berarti aman. Kemudian cek lagi, wah, misalkan ada, biasanya kalau yang file itu ada ya, pasti ada web server lain itu. Silahkan klik tombol ini di sini. Ini kan bisa diklik bergantian, start sama stop nanti. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah di sini, kalau sudah itu nanti kita kembali lagi ke sini. Nah, tinggal di stop, di start lagi, dilihat trace-nya. Nanti kalau dia start on port 80 berarti ini sudah siap untuk dipergunakan BB webnya. Nah, berikutnya setelah kita melakukan setting untuk ini ya, trace on portnya tadi, kita masuk ke setting. Setting ini untuk mengatur file yang akan kita tampilkan nantinya. Nah, di sini kita lihat on portnya 80 sudah betul. Web page itu untuk menentukan lokasi drive dan foldernya. Makanya kita klik dulu tanda titik-titik yang ada di sini. Kemudian Anda tadi membuat program di mana? Misalkan nih Bu Maya di sini ya. Nah, kita coba dulu yang perintah ini dulu, variabel yang minggu kemarin ya, yang untuk contoh menampilkan data, karena mungkin ada yang belum bisa. Nah, kemudian kita klik OK. Kalau sudah, kita masuk ke default page-nya. Nah, di default page di sini, ini langsung merujuk kepada file ASP-nya. Jadi kalau yang di atas ini masih lokasi drive dan foldernya, kalau yang default page ini sudah mengarah kepada file ASP-nya. Sehingga kita klik di sini, tentukan dulu defaultnya. Kalau belum kelihatan ya, silahkan pilih type-nya, pilih all files. Nah, kemudian kita sorot salah satu file yang ingin kita buka, kemudian pilih open. Terus klik OK. Ya, kalau sudah ini jangan ditutup. Ya, kalau sudah itu untuk web servernya jangan ditutup. Kemudian kita langsung masuk ke web browsernya di sini. Nah, kita ketik localhost, enter. Nah, nanti akan muncul belajar ASP sangat menyenangkan. Ini kalau kita cek programnya, saya pakai notepad saja, file open ya, kita buka dari C tadi, kemudian pilih ASP, pilih yang variabel. Kalau ini tipenya belum kelihatan, mengingat ini supportnya untuk teks, ya kita pilih dulu all file seperti itu. Kemudian pilih latih 1, pilih open. Nah, ini programnya muncul. Ini yang menampilkan
variabel, kebetulan variabelnya untuk tipe teks diapit oleh tanda double petik ini. Nah, hasilnya seperti ini. Belajar ASP sangat menyenangkan. Nah, seandainya nanti dari Anda kok ada yang tidak punya editor, itu boleh menggunakan ini. Jadi kita belajar menggunakan apa yang ada, gitu ya. Saya tidak meminta Anda untuk menginstal aplikasi editor yang mungkin memberatkan PC Anda. Menggunakan Notepad saja sudah bisa. Yang penting ketika nanti Anda menyimpan, pilih save as, jangan langsung save. Karena kalau save langsung itu nanti dia disimpannya dalam versi TXT. Ini kan tidak support untuk program sebetulnya, tetapi bisa kita pergunakan untuk membuat program seperti itu. Nah, nanti klik tombol save as seperti ini. Nah, kemudian ini pilihnya yang all file, baru nanti dikasih titik ASP seperti itu, baru save. Itu untuk menyimpannya seperti itu ya. Nah, berikutnya kita coba lagi, misalkan menampilkan yang lainnya. Masuk ke setting lagi, kita lihat contoh. Tadi kita membahas tentang alur percabangan ya. Di sini kita lihat dari worksheet. Nah, di sini masuk ke latih 3, coba open dulu. Oke, langsung saja ini di refresh. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini masuknya ke perulangan ini yang akan kita bahas berikutnya, gitu ya. Nah, di sini untuk yang percabangan yang kita coba tadi itu ada di, kita cek lagi. Jadi harus selalu disetting seperti ini ya. Kita tentukan dulu drive dan foldernya. Nah, kemudian kita pilih misalkan latih 6. Oke, kalau sudah refresh, maaf, ketik dulu localhost. Seperti ini tampilannya. Ini yang kita bahas tadi. Karena ini tanggal 28, ini kan ngambil jamnya langsung ya tadi ya. Ini kan jamnya mengambil tanggalnya langsung dari sistem. Kalau kita lihat dari sistem itu kan tanggal 28 memang hari ini. Makanya ini tampilannya juga berbeda. Munculnya sekarang akhir bulan dan hari ini gajian. Seperti itu untuk isinya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan program alur percabangan. Nah, berikutnya ada satu materi lagi yang biasanya menjadi pasangan ya, menjadi pasangan dari alur percabangan tadi, yaitu alur perulangan. Ini biasanya menjadi satu ya. Jadi di sini sudah kelihatan belum ya, Mas? Saya mengubah. Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Alur perulangan di sini, fungsi untuk perulangan itu adalah dia akan mengulang blok perintah sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Di mana untuk fungsi perulangan itu dalam ASP ada 3 yang dipergunakan, yaitu for next, while when, dan do. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan dari 3 jenis perulangan ini. Biasanya dari ketiga jenis perulangan ini yang paling sering dipergunakan itu adalah fungsi for next dan do. Itu yang paling sering. Nah, kita lihat dulu untuk for next. For next di sini dipergunakan untuk mengulang suatu pernyataan dengan menentukan terlebih dahulu nilai awal dan nilai akhir. Nah, jadi ciri khas dari for next itu selalu ada nilai awal dan nilai akhir. Itu ciri khasnya. Nah, sintaksnya seperti ini. Dicontohkan misalkan dim TGL, menggunakan variabel TGL.
Kemudian for TGL sama dengan 1 to 31. Berarti TGL diberikan harga kondisi awal 1 sampai kondisi akhir 31. Kemudian respon.price option. Kalau option itu berarti harus berupa pilihan ya, list ya, bentuknya ke bawah seperti itu. Berarti angka 1 sampai 31 nanti bentuknya kayak drop down list. Drop down list itu kayak apa Bu? Ya kayak seperti ini, misal Sumaya milih ini ada pilihan-pilihan lagi ke bawah seperti itu. Cuma nanti yang tampil itu adalah angka 1 sampai angka 31 yang menjuntai ke bawah seperti itu. Ya, dan ini diambilnya angka-angka itu dari perintah dan TGL. Ini untuk contoh dari penggunaan for next. Nah, berikutnya untuk when sekarang. When dipergunakan untuk mengulang suatu pernyataan selama kondisi bernilai benar dengan memberi batasan akhir pada awal pengulangan. Ini yang kita lihat. Jadi di sini untuk sintaksnya ya, when kondisi akhir pernyataan when. Dicontohkan misalkan dim ulang, kita menggunakan sebuah variabel ulang. Kemudian when ulang lebih kecil 6, ya, ada sebuah kondisi. Jika isi dari ulang itu lebih kecil 6, maka respon.write dicetak isinya ya. Kemudian BR ini berarti ganti baris ke bawah. Nah, kemudian ulang sama dengan ulang plus 1. Oke, kita mulai dari ini. Misalkan dim ulang. Ulang kita berikan harga awal 1 misalkan. Kemudian diuji, apakah 1 lebih kecil 6? Ya, karena iya dia akan mengerjakan kondisi benar. Jadi perulangan itu akan terus mengulang selama kondisi benar. Jika salah dia keluar dari perulangan itu. Karena kondisi masih benar dia akan mengerjakan ini. Respon.write ulang, berarti tercetaklah angka 1. Kemudian BR, enter ke bawah. Kemudian ada increment, ulang sama dengan 1 plus 1. Di sini nilainya sudah berganti menjadi 2. Diulang lagi, when masuk ke sini. Apakah 2 lebih kecil 6? Ya, karena iya maka dicetaklah angka 2. Ya, dicetaklah angka 2, enter lagi ke bawah. Kemudian ditambah 2 plus 1 ketemu 3. Diulang lagi, apakah 3 lebih kecil dari 6? Jika ya, karena kondisi masih memenuhi, dia akan terus mengulang. Dicetaklah angka 3. Enter lagi ke bawah. Kemudian dijumlah. 3 plus 1 ketemu 4. Diulang lagi, apakah 4 lebih kecil 6? Ya, karena masih memenuhi syarat, maka dicetaklah angka 4. Enter lagi ke bawah. 4 plus 1 ketemu 5. Diulang lagi, apakah 5 lebih kecil 6? Masih memenuhi syarat, benar. Tercetaklah angka 5. Enter lagi ke bawah. 5 plus 1 ketemu 6. Nah, hati-hati sampai di sini. Kita masuk ke while. Apakah 6 lebih kecil 6? Tidak. Kecuali di sini ada sama dengan. Ya, tapi karena ini lebih kecil 6 berarti nilai terbesar terakhir yang didapat adalah 5. Nah, kemudian karena tidak memenuhi syarat, kondisinya false, maka dia akan mengerjakan di bawahnya perintah when ini. Exit berarti. Nah, itu adalah contoh dari sintaks penulisan when ya. Nah, kemudian berikutnya do loop. Do loop ini digunakan untuk mengulang suatu pernyataan selama kondisi benar terpenuhi. Untuk menghindari pengulangan yang terus-menerus supaya tidak looping terus dan dia bisa break, bisa berhenti, biasanya untuk penggunaannya akan digabungkan dengan statement until, while, dan do while. Seperti itu. Ya. Nah, untuk penulisannya sendiri ada 3 style nih. Ada do, pernyataan, loop until kondisi akhir. Kemudian do,
pernyataan loop while kondisi akhir. Do while kondisi akhir pernyataan loop. Biasanya dari ketiga style ini yang paling sering dipergunakan itu adalah style yang pertama karena lebih mudah untuk dipahami. Do pernyataan loop until kondisi akhirnya. Nah, dicontohkan seperti ini. Ini masih sama dengan temanya dengan program yang contoh di nomor 2 tadi. Cuman di sini menggunakan perintah do ya. Nah, di sini dicontohkan dim ulang, kemudian ulang kita berikan harga awal 1, do respond.write ulang, dicetaklah angka 1 di sini. Enter lagi ke bawah. Increment 1 plus 1 ketemu 2. Loop, ulanglah while ketika 1 lebih kecil 2 ya, tadi sudah masuk angka 2. Ulanglah ketika 2 lebih kecil 6. Ini kan kondisi akhirnya memenuhi. Dia akan mengulang ke do. Tidak keulang yang ini, tapi ke do langsung. Tercetaklah angka 2. Enter lagi ke bawah. 2 plus 1 ketemu 3. Apakah 3 lebih kecil dari 6? Jika iya, loop lagi, do. Tercetaklah angka 3. Begitu seterusnya sampai ketemu angka 5. 5 plus 1 ketemu 6. Loop while 6 lebih kecil 6. Apakah 6 lebih kecil 6? Tidak. Karena tidak, dia akan mengerjakan di bawahnya tag persen ini. Kalau di bawahnya tag persen itu kok ketemu /html, ya sudah, berarti quit. Programnya selesai, keluar. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan perulangan do. Nah, berikutnya di dalam worksheet untuk latihan itu ada contoh. Ini tadi seperti yang sudah kita bahas di contoh yang tadi for next ya. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi yang dimaksud option tadi yang Bu Maya contohkan tadi seperti ini. Jadi nanti akan muncul nama titik 2. Ini kita input. Kita input ini muncul dari ini kan ada form ya, membuatnya dari form, kemudian nama titik 2 itu nanti muncul. Nih, ada nama titik 2. Nah, berikutnya kita lihat di sini input type sama dengan teks. Ada kotak ya, ada kotak putih, kotak input dengan tipe teks. Berarti nanti di sebelahnya nama titik 2 itu ada sebuah kotak kecil dan tipenya teks yang harus kita masukkan di input, karena ini sudah bilang input modelnya ya. Untuk kontrolnya di dalam form itu namanya input di sini. Maka hasilnya nanti yang ada di form ini nama titik 2 ada kotak. Nah, terus kita diminta menginputkan nama bebas, nanti ini kan kosong, kita ketikkan. Misalkan saya berikan contoh nama Siska di situ. Nah, berikutnya untuk tanggal lahir itu muncul dari ini bawahnya. Kan ketemu BR nih, ganti baris ke bawah. Tanggal lahir titik 2 select. Nah, ada perintah select. Kalau ada perintah select berarti nanti ini diminta memilih optionnya tadi. Ciri khas terseleksinya dengan blok. Ini kan ada blok warna biru nih. Berarti menunjukkan itu terseleksi. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini option, respond.write option. Angkanya dalam option itu dari angka 1 sampai dengan 31. Nah, kalau kita lihat nanti seperti ini. Ini muncul kalau diklik listnya, tanda segitiga seperti ini. Ada ya, nanti kalau diklik itu baru muncul ke bawah. Ini adalah contoh untuk pengulangan yang menggunakan for next. Nah, berikutnya ini ada contoh program lagi. Diulang dengan do while loop. Nah, jadi ini mencoba menampilkan angka yang lebih kecil dari 20. Kalau di contoh yang PPT sebelumnya tadi kan lebih kecil 6 ya. Kalau ini lebih kecil 20. Kita coba ya, dim ulang menggunakan variabel ulang. Kemudian ulang diberikan harga awal 1. Kemudian diuji di sini.
duel 1 lebih kecil 20, ya karena angka 1 memang lebih kecil dari 20, maka tercetaklah angka 1. Kan respon dot ulang ya variabelnya. Terus yang hati-hati di sini ada tanda koma yang diapit oleh double petik. Berarti tanda koma tersebut bersifat teks. Kenapa seperti itu, Bu? Jadi begini, di dalam pemrograman web, semua tanda baca seperti tanda koma, tanda titik, petik 1, petik 2, tanda seru, tanda tanya, bahkan spasi kosong itu dianggap sebagai perintah. Nah, kalau ingin memfungsikan tanda baca tadi sebagai teks, jadi tidak dianggap sebagai perintah, maka dia harus diapit oleh tanda double petik ini. Gitu ya, jadi harus diapit tanda double petik ini sehingga ini tidak berfungsi perintah. Berarti nanti angka 1 sebelah kanannya akan tercetak simbol koma. Dicetak begitu ya. Nah, kemudian di sini ulang sama dengan 1 plus 1, ketemu 2, di loop, diulang sampai ke sini, do. Apakah 2 lebih kecil 20? Masih memenuhi, maka dicetaklah angka 2, koma lagi, ke kanan lagi. Apakah 2 plus 1 ketemu 3 ya, diuji lagi. Apakah 3 lebih kecil 20? Ya, tercetaklah angka 3, dicetak lagi komanya, ke kanan lagi. Begitu seterusnya sampai ketemu angka 18. Dicetak 18, terus 18 plus 1 ketemu 19. Di sini diuji lagi. Apakah 19 lebih kecil dari 20? Karena masih betul, masih kondisi memenuhi, maka dicetaklah angka 19. Terus koma, dicetak juga. Sampai diulang ini ditambahkan 19 plus 1 ketemu 20. Diuji lagi di sini. Apakah 20 lebih kecil dari 20? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka dia akan mengerjakan di bawahnya loop persen, yaitu slash body dan slash html. Sehingga selesai. Ya, selesai di sini keluar hasilnya kalau dijalankan itu seperti ini. Ya, berbeda kalau tadi ketemunya BR. Kalau BR itu berjajarnya ke bawah. Tetapi karena tadi ada koma, berarti berjajarnya ke kanan. Kita kan belum menemukan perintah BR di sini. Tidak ada perintah BR. Sehingga tidak enter ke bawah. Hanya kanan dengan dipisahkan oleh tanda koma. Koma itu pun fungsinya sebagai teks karena diapit oleh tanda double petik. Jadi dia tidak berarti sebagai perintah. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini contoh lain lagi. Nah, kalau ini contoh tampilannya tapi ke bawah. Ya. Angka yang ditampilkan itu kalau dilihat dari program ini lebih kecil dari 6. Berarti nanti yang tampil adalah angka 1 sampai dengan angka 5 dengan format ke bawah. Ciri khasnya ada tag BR. BR itu artinya ganti baris. Begitu. Logikanya masih sama dengan tadi. Diuji dulu. Jika kondisi benar maka akan dikerjakan, diulang terus. Jika kondisinya salah maka dia akan keluar. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya nanti seperti ini. Ya, ini bentuk lain lagi. Kalau tadi yang sebelumnya ini kan berjajarnya ke kanan ya. Seandainya nanti misalkan ada yang ingin, Bu, misal simbolnya koma itu saya hilangkan, spasi kosong saja. Ya sudah, berarti di sininya Anda ganti. Ganti gimana, Bu? Tanda petik terus spasi kosong petik. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa tanda spasi pun itu tetap dianggap sebagai sebuah perintah. Ini yang harus kita hati-hati di sini. Nah, kita lihat ini contoh untuk hasil tadi kalau ke bawah. Ini yang seperti ini. Ya. Nah, berikutnya lagi ini ada contoh lagi.
tentang penggunaan perulangan menggunakan do, loop, until. Ya, di mana perintahnya juga sama. Ini kalau dilihat ulang sampai 20 ya, sama juga ini hasilnya seperti tadi, cuma modelnya menggunakan tipe yang do, loop, until. Nah, kalau dilihat juga sama logikanya. Jadi dim variabel ulang ya, kita deklarasikan dulu, selalu stepnya seperti itu. Kita perkenalkan dulu variabelnya. Setelah kita perkenalkan, langkah berikutnya kita isi variabel tadi dengan nilai. Dalam hal ini diisi dengan harga awal 1. Bu, misal harga awal itu saya ganti boleh-boleh, itu terserah pembuat program. Tidak ada patokan ulang itu nilainya harus 1. Boleh kok Anda isi 2 atau diisi 0. Ini kan hanya memberikan batasan awal. Nilai awal dari variabel itu dimulai dari angka berapa, seperti itu. Ya, nah berikutnya do respon.write ulang. Nah, di sini ada dan tanda petik, koma, petik lagi. Berarti petiknya di sini sifatnya adalah teks. Ya. Kemudian ulang sama dengan ulang plus 1. Loop until ulang di sini sama dengan 20. Ya. Jadi ulanglah sampai nilainya itu 20. Nah, ini harusnya lebih kecil ini ya. Karena kalau sama dengan 20, ini harusnya tercetak di sini. Nah, di sini kita lihat untuk tampilannya sama seperti tadi, menggunakan tanda koma untuk pemisahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi dari fungsi percabangan dan perulangan, ini biasanya memang banyak digabungkan dalam penggunaannya di pemrograman. Jadi ada alur percabangannya, ada pengujiannya, sekaligus juga untuk perulangannya. Sehingga kalau dijalankan seperti tadi, misalkan saya menampilkan yang ada di web server tadi, ini kita masuk ke setting, kemudian pilih, ya, klik lagi subfoldernya, oke, kemudian kita pilih di sini untuk alurnya, ini ada all file. Nah, di sini ini ada contohnya tadi, open, oke, seperti itu. Kemudian nanti tinggal kita aktifkan untuk ini ya, percobaannya di sini, masuk localhost, di enter dulu. Nanti kita lihat di sini, misalkan kontrol satunya seperti ini. Nah, ini adalah contohnya yang tadi ya. Nah, ini yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Kita masuk lagi ya. Coba untuk Mas Wawan, masih mendengar suara Bu Maya? Masih Bu, masih. Oke, saya kira sudah tidur ya. Jangan tidur dulu ya. Kita janjiannya sampai malam Siap, loh ini ya. Janjiannya sampai malam loh. Ini saya mau ngecek dulu ini. Kira-kira bagaimana ini, ada yang sudah tidur atau belum? Untuk Mas Gival bagaimana? Sudah ada gambaran ya Mas Gival ya? Ya Bu. Sudah dicoba belum? Saya tanya dulu. Programnya Apa, sudah Bu? programnya sudah dicoba belum? Belum Bu, nanti tak coba Bu. Nah, saya minta dicoba ya, biar kita tahu begitu ya. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ya Bu, terima kasih atensinya, banyak. kehadirannya. Memang kelas kita mulai malam karena tadi permintaannya habis sholat raweh ya. Yang penting Ya. semangat, tetap selamat menjalankan ibadah puasa untuk besok. Semoga
semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Ingat kita nanti 2 kali pertemuan lagi kita itu UTS ya. Di mana untuk pertemuan yang ke-7 itu tidak ada minggu tenang. Jadi nanti tetap diisi dengan materi. Ceritanya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada libur ya, tidak ada minggu tenang. Ini tetap diisi dengan materi. Ini coba saya cek dulu. Nah, cukup banyak ini yang hadir ya. Saya bisa lihat di sini. Jadi sekali lagi jangan lupa kita besok masih ketemu ya, masih ada jadwal kuliah seperti itu. Kira-kira itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.